Pak Iman menatap tahun 2026 tentunya dengan optimistis begitu ya. Bagaimana strategi dari Bank Syariah Matahari untuk lebih aktif mendukung sektor prioritas pemerintah seperti misalnya UMKM, pertanian, lalu juga ada ekonomi daerah. Sebetulnya seberapa besar nih Pak ruang untuk berekspansi ya di sektor ini untuk di tahun 2026 ini? Ya, insya Allah ini apa kami di tahun ini akan menambah ini ya, memperkuat dari sisi permodalan ya. Ini sudah ada komitmen dari pemegang saham. Karena kami lihat kalau tidak memiliki modal yang kuat, bank itu tidak bisa berekspansi untuk lebih jauh lagi. Makanya ini apa komitmen dari pemegang saham kami, alhamdulillah ini ingin menambah modal lebih banyak lagi agar bisa menjangkau usaha yang lebih besar lagi. Kalau ini apa modal kecil kan kita hanya bisa menyalurkan dari skala kecil juga. Jadi kalau nanti modalnya tambah, skala penyaluran pembiayaan kami juga bisa lebih luas lagi, lebih besar lagi. Makanya ini apa kalau dari ini apa perspektif pemerintah bahwa ekonomi itu akan tumbuh di atas 5% ya. Targetnya 8% Pak. Itu 2029. Jadi kalau di 2026 ini kan ini kalau dari IMF juga mereka sempat mengkoreksi pertumbuhan ekonomi di 5,1. Artinya ada optimistis di tahun 2026 ini. Makanya kita juga sebagai bank yang memberikan bantuan kepada usaha mikro itu juga ini apa memiliki inisiatif yang lebih besar lagi. Berarti ekonomi akan lebih baik lagi nih. Makanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kami di Bank Syariah perekonomian nih, Bank Perekonomian Rakyat Syariah ini akan lebih ekspansif lagi ini untuk memperdayakan usaha-usaha yang mungkin itu lebih bankable ya. Karena di BPRS ini kan kami banknya tuh skalanya kecil ya. Jadi meskipun dia enggak bankable tapi visible itu akan kami bantu. Jadi makanya ini Bank Perekonomian Rakyat Syariah itu benar-benar ini apa dekat kepada usaha mikro. Makanya termasuk kami apalagi kita di Muhammadiyah itu fokus kepada amal-amal usaha Muhammadiyah. Termasuk sekolah. Jadi kita benar-benar membantu pemerintah untuk mensejahterakan dari nggak hanya dari sisi ekonomi tapi SDM juga. Kan sekolah kami biayain dari TK, SD, SMP, SMA, SMK ini ya. Jadi semua ini kita berikan pembiayaan. Makanya mitra kami itu tidak hanya universitas-universitas besar tapi juga sekolah-sekolah yang dari seluruh Jabodetabek plus ini kami ini melakukan pendekatan juga. Makanya insya Allah ini 2026 ini kami yakin juga optimis sebagaimana pemerintah juga optimis ini. Baik Pak, tapi terkait dengan tanggapan Anda ya atas apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Periwarjo bahwa para pelaku usaha nih harusnya di tengah tantangan saat ini ya, di tengah dinamika ekonomi global harus tetap artinya bersemangat, optimistis begitu ya. Jadi jangan hanya wait and see begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya ini Pak, saya setuju sekali dengan ini Gubernur Bank Indonesia ya Pak Ferry. Bahwa ini kami juga sebagai pelaku ekonomi yang memberikan ini bantuan kepada usaha-usaha mikro yang kepada ekonomi real itu ya kami tidak wait and see karena untuk mengembangkan ekonomi Indonesia itu tidak bisa dengan wait and see, harus action langsung. Jadi kalau misalnya ada potensi ke nasabah-nasabah kami yang ingin berkembang ya, ingin membesarkan usahanya, kalau kami lihat itu bankable, kami akan langsung ini berikan support. Meskipun dia nggak bankable, tapi visible kami juga akan ini. Jadi kami itu juga sangat membantu ini teman-teman yang nggak bankable. Mungkin secara laporan keuangan mereka kurang mencatatnya dengan baik. Itu kita bantuin itu. Nah makanya itu meskipun kalau bank itu standarnya kan bankable dan visible itu baru ini menjadi mitranya bank. Tapi kalau di Bank Perekonomian Rakyat Syariah meskipun mereka nggak bankable tapi visible, mungkin usahanya bagus, ini prospeknya juga bagus, itu kita akan ini bantu agar mereka menjadi yang penting visible ya Pak. Yang penting mereka visible biar kita nanti bisa membantu mereka untuk naik level lah dari usaha
mikro ke kecil Mungkin misalnya. lebih jelas juga dari bisnis plan-nya dari Iya, mereka juga begitu ya Pak, dari betul para sekali. pelaku usaha. Baik Pak, selanjutnya harapan dari Bang Syahri Matahari kepada pemerintah dan juga regulator agar peran dari BPRS dalam pembangunan ekonomi nasional ini bisa semakin optimal Pak di tahun 2026 seperti apa? Apalagi tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sebetulnya insentif-insentif atau kebijakan dari pemerintah ini sangat-sangat ditunggu begitu Iya. karena BPRS ini atau mungkin Bang Syahri ini lebih dekat dengan usaha mikro begitu ya Pak Betul. ya, atau juga dengan para pelaku usaha khususnya mungkin UMKM. Silakan Pak, harapannya seperti apa? Ya, harapan kami sudah jelas ya, karena ini kita masuk kepada dunia digital. Digitalisasi is undeniable ya, nggak bisa kita tinggalkan itu. Semua orang itu melek digital. Makanya ini apa kita harapkan dari pemerintah itu ada inisiatif nanti ada mobile banking khusus yang menaungi BPRS seluruh Indonesia. Jadi mereka tidak perlu khawatir nanti nasabah-nasabah mereka misalnya yang ada di pasar itu pengen transfer, pengen bayar, itu mereka bisa masuk di mobile banking itu sesuai dengan bank mereka yang mereka ini apa menjadi mitra mereka selama ini. Jadi ini apa kita nggak bisa nggak ada digital ini. Bank syariah BPRS itu harus punya digital. Tapi kalau ingin sendiri-sendiri, nah itu it's quite tough lah ini, berat lah tantangannya ya Pak ya. tantangannya. Makanya harus ada inisiatif dari pemerintah yang bisa menaungi seluruh bank perekonomian rakyat syariah. Nah, dan ini kalau secara bank syariah secara umum yang kita sampaikan tadi harus ada support dari top down approach-nya dari pemerintah itu apa yang bisa mereka lakukan. Dengan adanya bank syariah terbesar saat ini aja itu sudah banyak membantu perkembangan market share bank syariah. Apalagi nanti ketika ada satu bank besar himbara yang dikonversi, nggak hanya lebih terlihat di nasional, tapi di internasional juga kita nanti akan lebih sering untuk ini berinteraksi dengan para pemain global, bangkir-bangkir syariah global ya. Tidak hanya didominasi hanya GCC Malaysia. GCC Malaysia itu yang menduduki top 10-nya itu kan hanya dua negara itu. Kalau ada Indonesia, kita harapkan bisa menjadi warna baru bagi syariah ini di level global nantinya. Apalagi Indonesia dengan pendudukan muslim terbesar, harapannya Bank Syariah mungkin lebih bisa berkembang lagi ya Pak Betul. ya di tahun 2026. Kita tuh selalu ini bangga ini penduduk muslim terbesar, tapi ini apa what's next, what's the step-nya itu yang harus ini apa kita pikirkan bersama ini. Baik.